Vano, sebagai kakak laki-laki yang lahir beberapa tahun di depanku, apakah kamu harus berpikiran sempit? Di dalam mobil, Kinan mengingatkan seseorang dengan ramah. Sepertinya kamu sudah melupakan Nando. Oh, benarkah? Vano berkata dengan wajah datar. Tidak apa-apa, dia bisa pulang sendiri. Kinan tidak menjawab, dia hanya terdiam. Jika hari itu pergi dari surga ke neraka untuk Arga, maka untuk keluarga Dirgantara, itu sebaliknya. Mereka akhirnya menemukan bukti yang mereka butuhkan untuk menghapus tuduhan mereka. Saat Nando ada di rumah, keluarga Dirgantara tenggelam dalam suasana kebahagiaan. Bahkan Nyonya tua Dirgantara berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Nyonya Dirgantara menyiapkan makan malam besar untuk merayakannya. Dia bahkan meminta Vano mengundang Hendra dan Gavin. Hendra dan Gavin mendengar semuanya dari Kinan pagi itu. Mereka terkejut karena Kinan berada dalam situasi berbahaya selama sebulan terakhir. Syukurlah, dia kembali dengan selamat dan semuanya baik-baik saja. Kinan berkontribusi paling banyak untuk membuat keluarga Dirgantara mengatasi rintangan ini. Di meja makan, setiap anggota keluarga Dirgantara menghujaninya dengan penghargaan dan pujian. Nyonya Dirgantara mengangkat gelas anggurnya dan memberitahu Kinan, "Kinan, bisakah kamu memaafkanku atas apa yang aku lakukan sebelumnya? Dulu aku berpikir bahwa kamu tidak cukup baik untuk Vano, tapi sekarang, aku menyadari betapa salahnya aku. Aku mengangkat ini gelas untukmu sebagai permintaan maafku." Nyonya Dirgantara menenggak segelas anggur sesudahnya. Semua orang terkejut. Nyonya Dirgantara adalah wanita yang sombong. Prasangkanya terhadap Kinan telah menghilang sejak lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia secara resmi meminta maaf kepada Kinan. Mereka tidak berharap dia melakukan hal sejauh ini. Bagaimanapun, sulit bagi seorang penatua untuk meminta maaf kepada juniornya, terutama dalam keluarga Tionghoa yang sangat menghargai hierarki keluarga. Kinan langsung menerima permintaan maafnya. "Nyonya Dirgantara, itu benar. Aku sudah lama melupakannya." Nyonya Dirgantara tersenyum dan menambahkan, "Kinan, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya menantu yang akan aku terima. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin menikah dengan keluarga Akita lagi, tetapi saya akan melakukannya. Tidak menerima menantu perempuan lain selain kamu." Kinan terkejut, emosinya kacau balau. Sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang tidak akan diterima oleh Nyonya Dirgantara, tetapi sekarang dia telah menjadi satu-satunya kandidat yang akan dia terima. Dia tidak mengharapkan perubahan drastis seperti itu. "Itu benar, mulai sekarang, kami hanya akan menerimamu sebagai menantu perempuan kami." Irfan berkata sambil tertawa, "Jika kamu tidak menikahi Vano maka kami akan melarangnya menikah. Kakak ipar akan membuat Kak Vano menjadi duda tua dan sendirian," canda Nando. Kakek Wira dan Nyonya tua Dirgantara, Nenek Susan, tertawa gembira. Suasana hati kakek Wira meningkat pesat menyaksikan mantan istrinya menikmati dirinya sendiri. Dia berkata dengan suasana hati yang baik, "Pelayan, ambilkan aku barang yang sudah aku siapkan." Pelayan itu dengan cepat kembali dengan sebuah kotak. Kakek Wira menerimanya dan membukanya sambil menunjukkannya kepada Kinan. "Kinan, ini hadiahku untukmu, kamu harus menerimanya." Pelayan mengambil alih kotak itu dan meletakkannya di depan Kinan. Di dalam kotak itu ada sertifikat properti rumah. Nyonya Dirgantara mengeluarkannya dan berkata dengan gembira, "Kinan, ini adalah rumah yang diberikan kepada keluarga Dirgantara oleh negara bertahun-tahun yang lalu. Itu ada di kediaman Bukit Kota A. Mulai sekarang, ini milikmu." Kinan tercengang, bahkan Gavin dan Hendra tercengang tak terkatakan. Seluruh negara tahu bahwa Hills Residence adalah real estate paling utama di negara ini. Itu bukan tempat di mana kamu bisa pindah dengan uang, kamu juga harus bertubuh tinggi. Dengan kata lain,
Rumah di sana tidak ternilai harganya, karena melebihi harga. Kinan tidak berharap kakek Wira memberinya sesuatu yang sangat berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Sebelum Kinan bisa menyelesaikannya, kakek Wira memotongnya. Kamu harus menerimanya karena aku sudah mengubah nama di akta itu menjadi milikmu. Kamu harus menerima ini apapun yang terjadi. Tetapi, terima saja, ini adalah kebaikan kakek, kata Vano dengan penuh kasih. Kinan ingin berkata, bukankah ini terlalu baik? Kinan, aku juga punya hadiah untukmu. Tiba-tiba Nyonya Dirgantara berkata. Dia menyuruh seseorang membawanya dan tentu saja, itu juga sesuatu yang luar biasa. Itu adalah satu set aksesoris giok antik yang berharga. Nyonya Dirgantara menjelaskan, ini adalah satu set perhiasan yang diturunkan dari bangsawan Eropa. Ini adalah salah satu dari jenisnya di dunia ini. Aku menggunakan 30 miliar untuk memenangkan penawaran beberapa tahun yang lalu. Sekarang, aku memberikan semuanya kepadamu. 30 miliar. Gavin menelan ludah tanpa sadar, ini lebih berharga darinya. Nyonya Dirgantara benar-benar murah hati. Secara alami, Kinan mencoba menolak hadiahnya tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Septian dan bahkan Nando memberinya hadiah. Bahkan Nyonya Tua Dirgantara, Nenek Susan, menyiapkan sesuatu untuknya. Makan malam itu tiba-tiba menjadi seperti pesta ulang tahun Kinan. Sekelompok hadiah yang sangat berharga tiba-tiba menumpuk di depan Kinan. Dia bingung menghadapi semua hadiah. Bahkan Gavin dan Hendra terdiam. Ini sangat menyentuh bagi Hendra, dia merasa jantungnya berdetak beberapa kali karena kegembiraan semata untuk Kinan. Ini adalah kebaikan semua orang, kamu harus menerima semuanya, kata Vano kepada Kinan sambil tersenyum. Kinan menjawab dengan susah payah, ini terlalu banyak. Mama, ini tidak banyak, Mama pantas mendapatkan lebih, Farel yang duduk di sampingnya berkata dengan senyum lebar. Dia sangat senang karena semua orang menyukai mamanya. Farel benar, kamu pantas mendapatkan semua ini dan lebih. Aku akan menyuruh pelayan mengambil ini untuk saat ini, kamu bisa memeriksanya nanti. Nyonya Dirgantara memerintahkan pelayan untuk menyimpan hadiah dan melanjutkan untuk menaruh makanan di piring Kinan. Ini, makan lagi, lihat dirimu, berat badanmu turun begitu banyak. Bingung, Kinan berdiri dan minta diri dengan mengatakan, maaf, aku harus pergi ke kamar mandi. Dia berbalik tetapi pergi melalui pintu depan. Kinan tidak tahu bagaimana menghadapi kebaikan semua orang jadi dia memilih untuk menghindar untuk saat ini. Di luar, malam terasa dingin. Kinan berjalan ke taman dan duduk di dalam ceruk. Kak, yang mengejutkannya, Gavin mengikutinya. Dia duduk di seberangnya dan bertanya, apakah kakak tidak bahagia? Kinan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baik-baik saja. Kalau begitu, kakak pasti sangat gembira karena kakak telah memenangkan seluruh keluarga Dirgantara. Tidak juga, Kinan hanya kewalahan oleh antusiasme mereka. Gavin merasa lega karena dia masih seperti dirinya yang dulu. Setelah itu, dia tersenyum. Jujur, aku terkejut dengan kebaikan mereka terhadap kakak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Mereka terlalu baik kepadaku. Gavin berkata dengan gembira, tapi kakak pantas mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Kak, kamu benar-benar tangguh sekarang, sangat tangguh sehingga aku merasa kakak bukan kakak perempuanku lagi. Kenapa kamu berpikir begitu? Kinan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu terlalu baik. Bagaimana bisa seseorang yang normal sepertiku menjadi saudaramu? Kinan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menjadi adik laki-lakiku. Gavin tersentuh ketika Kinan mengatakan itu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.